Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Elizabeth Putri Fizandra, SAMA selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi biaya. Dan juga teman-teman sekalian. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 akuntansi biaya kelas D013. Pada video ini, kami akan membahas materi pertemuan ke-11 mengenai proses costing lanjutan. Sebelum memasuki pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Tasya Azahra dengan NPM akhir 031. Perkenalkan, nama saya Novita Sari, saya dari NPM 25013010008. Perkenalkan, saya Jovita Aulia Faustin dengan NPM akhir 010. Perkenalkan, nama saya Safina Tanazila dengan NPM terakhir 011. Ya, saya Muhammad Akmal Rayan dengan NPM akhir 032. Perkenalkan, nama saya Khurun Infi Rahmatila dengan NPM akhir 036. Perkenalkan, nama saya Novisala Agreni, NPM 250130100215. Baik, untuk yang pertama kita membahas tentang produk dalam proses atau PDP awal. Jadi, PDP awal itu adalah produk yang belum selesai dari periode sebelumnya, lalu dilanjutkan prosesnya di periode sekarang. Artinya, produk ini sebenarnya sudah mengandung sebagian biaya produksi, seperti bahan baku, tenaga kerja, dan juga overhead pabrik. Jadi, ketika masuk ke periode berikutnya, biasanya tidak dihitung dari nol, tapi tinggal dilanjutkan dan digabung dengan biaya yang baru. Nah, ini yang bikin perhitungan di metode biaya proses jadi sedikit lebih kompleks, karena kita harus memperhitungkan biaya lama dan juga biaya baru sekaligus. Selain itu, dalam proses produksi, bahan tidak selalu ditambahkan di semua tahap. Biasanya bahan utama ditambahkan di awal, sedangkan di tahap lanjutan lebih banyak biaya tenaga kerja dan juga overhead. Tapi dalam kondisi tertentu, bisa juga ada tambahan bahan di tahapan lanjutan, dan ini bisa mempengaruhi perhitungan biaya per unit. Karena itu, untuk menghitung PDP awal biasanya digunakan dua metode, yaitu metode rata-rata tertimbang dan juga metode FIFO, yang masing-masing punya cara berbeda dalam memperlakukan biaya sebelumnya. Kemudian selanjutnya ada 5 langkah dalam perhitungan biaya proses. Untuk langkah yang pertama adalah pengumpulan data produksi. Di sini kita mencatat semua aliran unit, mulai dari persediaan awal, unit yang diproduksi, yang sudah selesai, sampai yang masih dalam proses. Kemudian langkah keduanya, perhitungan unit ekuivalen. Karena tidak semua produk selesai, maka produk yang masih dalam proses diubah menjadi unit setara produk, jadi berdasarkan tingkat penyelesaiannya. Lalu langkah ketiga adalah perhitungan total biaya produksi. Di tahap ini kita kumpulkan semua biaya seperti bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik, baik dari periode sekarang maupun dari PDP awal. Kemudian langkah keempat itu perhitungan biaya per unit. Ini dilakukan dengan cara membagi total biaya produksi dengan unit ekuivalen, sehingga kita tahu berapa biaya untuk menghasilkan satu unit produk. Dan untuk langkah yang terakhir adalah alokasi biaya produksi, yaitu membebankan biaya ke produk yang sudah selesai dan yang masih dalam proses, supaya nilai persediaannya bisa dihitung dengan akurat. Selanjutnya kita membahas tentang unit ekuivalen. Jadi unit ekuivalen itu adalah cara untuk mengubah produk yang masih dalam proses menjadi seolah-olah sudah selesai 100%. Kenapa kok perlu kayak gitu? Karena dalam proses produksi tidak semua produk selesai di akhir periode. Ada yang masih setengah jadi atau belum selesai sepenuhnya. Nah, supaya biaya produknya bisa dihitung dengan adil, produk yang belum selesai itu dikonversikan dulu menjadi unit setara produk jadi. Dengan cara ini kita bisa membagi biaya produksi dengan lebih akurat, baik untuk produk yang sudah selesai maupun yang masih dalam proses. Selain itu, unit ekuivalen tidak dihitung secara langsung satu angka saja, tapi dipisah berdasarkan jenis biayanya. Jadi, ada perhitungan untuk bahan baku, tenaga kerja, dan juga overhead pabrik. Hal ini karena masing-masing komponen biaya masuk di tahap produksi yang berbeda. Misalnya bahan baku biasanya masuk di awal, sedangkan tenaga kerja dan overhead terjadi selama proses berlangsung. Jadi tingkat penyelesaiannya juga bisa berbeda-beda. Itu kenapa perhitungan unit ekuivalen itu penting, supaya hasil perhitungan biaya per unitnya itu benar-benar mencerminkan kondisi produk yang sebenarnya. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang unit ekuivalen. Jadi di sini terdapat beberapa tujuan dalam menghitung unit ekuivalen. Yang pertama, untuk menghitung biaya produksi secara lebih akurat. Yang kedua, menentukan biaya per unit dalam proses costing. Dan yang ketiga, mengakomodasi produk yang belum selesai. Di unit ekuivalen juga terdapat rumusnya, yaitu unit ekuivalen sama dengan jumlah unit dikali persentase penyelesaian. Contohnya seperti 100 unit masih dalam proses dan tingkat penyelesaiannya itu 50%. Jadi kalau kita masukkan ke rumus, maka unit ekuivalen sama dengan 100 dikali 50% sama dengan 50 unit.
Materi selanjutnya kita akan membahas tentang metode rata-rata tertimbang atau weighted average method. Di sini semua biaya produksi digabung lalu dibagi dengan total unit ekuivalen untuk menentukan biaya per unitnya. Unit ekuivalen dihitung tanpa memperhatikan asal produk karena dianggap tercampur dalam proses produksi. Di sini juga terdapat beberapa rumus metode rata-rata tertimbang di departemen pertama. Yang kesatu, rumus untuk mencari biaya bahan per unit, yaitu biaya bahan dari produk dalam proses awal ditambah biaya bahan dari produk masuk proses di periode berjalan dibagi dengan unit ekuivalen dari biaya bahan. Dan yang kedua ada rumus untuk mencari biaya tenaga kerja per unit, yaitu biaya tenaga kerja dari produk dalam proses awal ditambah dengan biaya tenaga kerja dari produk masuk proses di periode berjalan dibagi dengan unit ekuivalen dari biaya tenaga kerja. Melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai metode rata-rata tertimbang pada bagian A, metode rata-rata tertimbang di departemen lanjutan. Yang ketiga ada biaya overhead pabrik atau BOP per unit. BOP per unit didapatkan dari BOP dari produk dalam proses awal ditambah dengan BOP dari produk masuk proses di periode berjalan dibagi dengan unit ekuivalen BOP. Langkah berikutnya adalah menghitung biaya per unit produk dengan cara menambahkan masing-masing elemen biaya produksi per unit. Atau biaya per unit itu dihasilkan dari biaya bahan per unit ditambah dengan biaya tenaga kerja per unit ditambah oleh BOP per unit. Langkah yang terakhir yaitu biaya yang ditransfer ke departemen berikutnya itu dihitung dengan mengalihkan jumlah unit produk jadi dengan biaya per unit. Atau biaya persediaan produk dalam proses akhir itu didapatkan dari tingkat penyelesaian tiap elemen biaya dengan dikalikan oleh biaya per unit. Ada dua komponen yaitu produk jadi dan produk dalam proses. Produk jadi itu didapatkan dari produk yang dihasilkan dan ditransfer ke departemen lanjutan atau jumlah unit produk jadi dikalikan dengan biaya per unit. Yang kedua yaitu produk dalam proses. Produk dalam proses ada 3 biaya produk per unit yaitu biaya bahan yang terdiri dari jumlah unit PDP tingkat penyelesaian dikali dengan biaya bahan per unit. Yang kedua ada biaya tenaga kerja yang didapatkan dari jumlah unit PDP tingkat penyelesaian dikali dengan biaya tenaga kerja per unit. Yang terakhir yaitu BOP didapatkan dari jumlah unit PDP pada tingkat penyelesaian dikali dengan BOP per unit. Total biaya PDP dihasilkan dari total biaya bahan ditambah dengan biaya tenaga kerja dan ditambah dengan total biaya overhead pabrik. Poin B yaitu metode rata-rata tertimbang di departemen lanjutan. Pada total biaya produksi yang terjadi di departemen lanjutan, departemen setelah dari departemen pertama itu merupakan akumulasi biaya yang ditransfer dari departemen-departemen sebelumnya dengan biaya yang terjadi di departemen yang bersangkutan. Untuk langkah-langkah menghitung setiap elemen biaya produksi per unit yang terjadi di departemen lanjutan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang, yaitu yang pertama, biaya per unit yang berasal dari departemen sebelumnya. Biaya per unit dari departemen sebelumnya dihasilkan dari biaya bahan dari produk dalam proses awal yang berasal dari departemen sebelumnya ditambah dengan biaya bahan dari produk di periode berjalan yang berasal dari departemen sebelumnya dibagi dengan produk dalam proses awal yang ditambah dengan produk yang ditransfer dari departemen sebelumnya. Nah, baik, di sini saya akan melanjutkan dari penjelasan teman saya, mana yang nomor 2 yaitu menghitung biaya bahan per unit. Nah, untuk mencari biaya bahan per unit itu bisa dengan biaya bahan dari produk dalam proses awal ditambah dengan biaya bahan dari produk masuk proses di periode berjalan. Setelah kita ditambah, langsung kita bagi dengan unit ekuivalen dari biaya bahan. Lalu yang ketiga yaitu biaya tenaga kerja per unit. Untuk menghitung biaya tenaga kerja per unit itu bisa dengan cara biaya tenaga kerja dari produk dalam proses awal ditambah dengan biaya tenaga kerja dari produk masuk proses di periode berjalan. Lalu kita bagikan dengan unit ekuivalen dari biaya tenaga kerja. Nah, setelah kita menghitung masing-masing dari elemen biaya, langkah berikutnya itu kita menghitung biaya per unit produk, yaitu dengan cara menambahkan masing-masing dari elemen biaya produk per unit. Nah, untuk menghitung biaya per unit itu dari biaya dari departemen sebelumnya ditambah biaya bahan per unit ditambah BTK per unit ditambah biaya overhead pabrik per unit. Nah, setelah kita menghitung biaya per unit, kita menghitung biaya produksi yang akan transfer ke departemen lanjutan atau ke gudang produk jadi dan menghitung total biaya produksi dari persediaan produk dalam proses akhir. Nah, untuk produk jadi, produk yang dihasilkan dan ditransfer ke departemen lanjutan yaitu dengan cara jumlah unit produk jadi itu dikali per unit. Nah, jadi semua unit yang sudah selesai akan dikaitkan dengan biaya per unit yang sudah kita hitung tadi. Nah, sedangkan dalam produk dalam proses akhir, perhitungan ini agak berbeda karena
produk ini belum 100%, sehingga kita masih menggunakan tingkat penyesuaian, yaitu dengan cara jumlah unit dalam proses dikalikan dengan tingkat penyelesaian, lalu dikalikan dengan biaya per unit untuk masing-masing elemen biaya. Elemen biaya itu seperti biaya departemen sebelumnya, lalu biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead publik. Selanjutnya, kita menjelaskan mengenai penerapan metode FIFO, masuk pertama, keluar pertama, dalam departemen produksi pertama. Metode ini sangat penting untuk memisahkan biaya antara stok lama dan stok baru agar perhitungan harga pokok lebih akurat. Pada metode FIFO, kita memiliki prinsip utama yaitu pemisahan produk. Produk yang sudah ada di proses awal atau persediaan awal dipisahkan dari produk yang baru mulai dikerjakan di periode berjalan. Secara teknis, proses produksi dimulai dengan menyelesaikan terlebih dahulu persediaan awal tersebut hingga tuntas, baru kemudian dilanjutkan ke produk yang baru masuk. Perlu diingat bahwa biaya produksi keduanya tidak digabung, melainkan dihitung secara terpisah. Untuk menentukan biaya per unit di departemen pertama, kita menggunakan 3 komponen biaya utama. Rumusnya sederhana, yaitu total biaya yang dikeluarkan selama periode berjalan dibagi dengan unit ekuivalennya. Yang pertama ada biaya bahan per unit. Dihitung dari total biaya bahan periode berjalan dibagi unit ekuivalen bahan. Yang kedua ada biaya tenaga kerja per unit. Dihitung dari total biaya tenaga kerja periode berjalan dibagi unit ekuivalen tenaga kerja. Yang ketiga, biaya overhead pabrik atau BOP per unit. Dihitung dari total BOP periode berjalan dibagi unit ekuivalen BOP. Selanjutnya, bagaimana kita mengalokasikan biaya-biaya tersebut? Untuk produk jadi, biaya yang ditransfer ke departemen berikutnya dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu biaya dari persediaan awal ditambah biaya penyelesaiannya dan biaya yang murni berasal dari produk periode berjalan. Untuk persediaan akhir, biaya dihitung berdasarkan tingkat penyelesaian tiap elemen biaya dikalikan dengan biaya per unit yang sudah kita hitung sebelumnya. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan tabel perhitungan produk jadi dan produk dalam proses dalam metode FIFO di departemen pertama. Dalam metode FIFO, produk yang selesai dan ditransfer ke departemen berikutnya tidak langsung dihitung secara keseluruhan menjadi satu. Perhitungannya itu dipisahkan menjadi 2 bagian. Yang pertama, ada produk jadi yang berasal dari persediaan produk dalam proses awal. Nah, produk ini sebenarnya sudah dikerjakan pada periode sebelumnya, tetapi belum selesai. Karena itu, pada periode berjalan, produk tersebut hanya perlu ditambahkan biaya untuk menyelesaikannya. Biaya yang dihitung terdiri dari nilai persediaan awal yang sudah ada, kemudian ditambah biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik sesuai tingkat penyelesaian yang masih diperlukan. Kedua, ada produk yang masuk proses dan selesai pada periode berjalan. Untuk bagian ini, biaya dihitung berdasarkan jumlah unit yang selesai dikalikan dengan biaya produksi per unit pada periode berjalan. Jadi, biaya periode lama tidak dicampur dengan biaya produk baru. Selanjutnya, untuk produk dalam proses akhir, perhitungannya dilakukan berdasarkan unit yang belum selesai sampai akhir periode. Karena produk tersebut belum selesai 100%, maka biayanya dihitung sesuai tingkat penyelesaian masing-masing elemen biaya, yaitu bahan, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Jadi, tabel ini menunjukkan bahwa dalam metode FIFO, biaya produk jadi dan produk dalam proses akhir dihitung secara lebih rinci. Produk awal diselesaikan terlebih dahulu, produk baru dihitung terpisah, dan produk yang belum selesai dinilai sesuai tingkat penyelesaiannya. Dengan cara ini, biaya periode sebelumnya dan biaya periode berjalan tidak tercampur. Selanjutnya adalah metode FIFO di departemen lanjutan. Departemen lanjutan adalah departemen yang menerima produk setengah jadi dari departemen sebelumnya. Jadi, departemen ini tidak memulai proses produksi dari nol. Produk yang masuk ke departemen lanjutan sudah membawa biaya dari departemen sebelumnya. Kemudian, di departemen ini ditambahkan lagi biaya produksi baru. Nah, di sini dijelaskan bahwa total biaya produk di departemen lanjutan berasal dari 2 sumber utama. Yang pertama adalah biaya yang ditransfer dari departemen sebelumnya. Biaya ini tuh melekat pada produk karena produk tersebut sudah melewati proses produksi di departemen sebelumnya. Yang kedua adalah biaya tambahan di departemen sekarang, yaitu biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Karena metode yang digunakan adalah FIFO, maka biaya produk dalam proses awal tetap dipisahkan dari biaya periode berjalan. Artinya, biaya lama tidak digabung dengan biaya baru. Produk yang sudah ada di awal periode dianggap diselesaikan terlebih dahulu. Lalu, setelah itu baru dihitung produk yang masuk dan diproses selama periode berjalan. Lalu terdapat 4 unsur biaya per unit yang harus dihitung. Yang pertama adalah biaya per unit yang berasal dari departemen sebelumnya.
Biaya ini dihitung dengan membagi total biaya dari departemen sebelumnya pada periode berjalan dengan unit ekuivalen dari biaya departemen sebelumnya. Kedua adalah biaya bahan per unit. Biaya ini dihitung dari total biaya bahan pada periode berjalan dibagi dengan unit ekuivalen bahan. Yang ketiga adalah biaya tenaga kerja per unit. Perhitungannya dilakukan dengan membagi total biaya tenaga kerja periode berjalan dengan unit ekuivalen tenaga kerja. Yang keempat adalah biaya overhead pabrik per unit. Biaya ini dihitung dari total BOP periode berjalan dibagi dengan unit ekuivalen BOP. Jadi, Vivo di Departemen Lanjutan tetap menggunakan prinsip pemisahan biaya. Produk yang berasal dari periode sebelumnya diselesaikan terlebih dahulu, sedangkan biaya periode berjalan dihitung secara terpisah untuk setiap unsur biaya. Hal ini membuat perhitungan biaya menjadi lebih jelas, karena kita bisa mengetahui biaya yang berasal dari departemen sebelumnya dan biaya tambahan yang terjadi di departemen sekarang. Oke teman-teman, di slide ini dijelaskan tentang metode Vivo di Departemen Lanjutan untuk menghitung total biaya produksi. Nah, untuk menghitung biaya yang akan ditransfer ke Departemen Lanjutan atau gudang produk jadi, ada dua unsur yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu adalah biaya produksi yang berasal dari produk dalam proses awal, artinya yaitu produk yang sudah ada di periode sebelumnya itu dan masih perlu tambahan biaya untuk penyelesaiannya. Dan yang kedua itu adalah biaya produksi dari produk masuk proses di periode berjalan, artinya produk baru yang diproses dan diselesaikan di periode yang sekarang. Nah, selanjutnya itu adalah total biaya produksi dari persediaan produk dalam proses akhir. Ini tuh dihitung dari penjumlahan antara jumlah unit dan jumlah biayanya per unit, sesuai dengan tingkat penyelesaiannya masing-masing pada setiap elemen, seperti bahan, tenaga kerja, overhead, seperti itu. Yang kemudian hasilnya ini dibagi menjadi dua, yaitu produk jadi dan juga produk dalam proses. Nah, produk jadi ini berasal dari penyelesaian persediaan awal dan produk yang langsung selesai di periode berjalan. Sedangkan produk yang dalam proses itu adalah unit yang belum selesai di akhir periode, sehingga biaya itu masih dihitung kira-kira berapa sih berdasarkan dengan penyelesaiannya. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat tabelnya ya. Nah, jadi metode Vivo ini menekankan pembiayaan pemisahan biaya antara periode sebelumnya dan periode sekarang agar perhitungan biaya produksi itu menjadi lebih jelas dan akurat. Nah, oke teman-teman sekalian, jadi dari materi yang sudah kita bahas, bisa disimpulkan kalau proses costing lanjutan itu dipakai untuk menghitung biaya produksi secara bertahap di setiap departemennya. Nah, di dalamnya itu ada beberapa hal penting yang perlu kita ketahui seperti produk dalam proses, unit ekuivalen, dan juga biaya per unitnya, yang membantu kita supaya perhitungan itu bisa lebih jelas. Nah, selain itu juga ada metode rata-rata tertimbang dan juga Vivo yang digunakan untuk menghitung biaya produksi dengan cara yang berbeda. Khususnya itu di metode Vivo teman-teman, yaitu dipisahkan antara dari yang periode sebelumnya dan dari periode yang sekarang. Jadi perhitungannya itu lebih detail dan bisa lebih akurat untuk menentukan nilai dari suatu produk yang kita jual. Baik teman-teman sekalian, itu tadi pembahasan dari kelompok kami tentang proses costing lanjutan. Dari materi tadi kita bisa lihat kalau menghitung biaya produksi itu bukan hanya sekedar angka, tetapi juga butuh ketelitian supaya hasilnya itu bisa benar dan dipakai untuk pengambilan keputusan yang tepat. Nah, semoga apa yang kami sampaikan tadi bisa bermanfaat dan bisa menambah insight bagi kita semuanya. Mohon maaf jika kita ada salah kata dalam presentasi pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.